Kalau saya bilang kepala desa, jawabannya apa? Membangun Indonesia dari desa. Kalau saya bilang abdesi, jaya. Saya ulangi. Kepala desa, membangun Indonesia dari desa. Abdesi, Jaya. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta petinggi negara. Yang terhormat kepada Bapak Kapolri. Alhamdulillah, hari ini kita semua dikawal baik oleh Pak Polisi. Kita ucapkan terima kasih. Setuju? Kita semua dikawal oleh beliau. Yang dari Jabar, yang dari Banten, dan dari beberapa daerah dikawal oleh beliau. Kita apresiasi terhadap beliau. Tepuk tangan. Saudara-saudara, kita hari ini datang bukan aksi yang tidak baik. Kita datang hari ini aksi damai. Setuju? Saya ingatkan sebelum berbicara lebih jauh. Pertama, kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Mudah-mudahan aksi damai ini ya diberikan oleh Allah kemudahan. Dibukakan Pak Presiden kita untuk memberikan kita untuk diterima. Kita baca semua masing-masing bentuk agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kenapa kita harus berdoa? Dan kenapa juga kita harus berbicara selamat datang, selamat siang, assalamualaikum. Orang berbicara regulasi, berputar tentang regulasi. Kita datang sama kemari, ya, menyampaikan aspirasi kita diatur oleh undang-undang. Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan lisan, tertetapkan undang-undang. Pasal 27, pasal 45, jelas. Dan kenapa kita mengucapkan salam berbeda-beda? Pasal 29 kemerdekaan, pasal 29 jelas. Persatuan yang Maha Esa. Kita bentuk agamanya masing-masing beribadat menurut kepercayaannya, jelas. Tapi ingat hari ini saudara, fakir miskin terlantar di pilihan haluan negara. Tapi hari ini masa orang miskin harus kita yang ngurusin, betul? Betul? Urusan WNT kan urusan orang miskin, betul? Kita bahas satu-satu dari 3 item hari ini. Peraturan Presiden 104 itu jelas, kalimat minimal serem saudara. Bicara regulasi, banyak kepala saya yang maju, banyak kepala saya yang mandiri akan disel itu. Karena mencari orang miskin 40% itu susah. Ini menyangkut regulasi juga, menyangkut persoalan pada kepala desa saudara-saudara kita juga. Kenapa? Ini jangan bicara minimal saudara, betul? Kalau bicara orang miskin, kita paham udah terlalu banyak pemberian-pemberian di masyarakat. Dijual pun negara ini, berikan kepada masyarakat tidak akan menjadi solusi terbaik, betul nggak? Selama diberikan dia baik-baik terhadap kita. Ini persoalan jelas. Rapikan aja tuh PKH, orang mati masih dapat, betul? Orang pindah kemana-mana masih dapat, betul? Orang kaya dapat, betul? Pada saat 2020 terjadinya COVID, betapa sedih aparat desa 24 jam mengatur payment address pendata orang terkena dampak COVID. Tapi yang keluar lagi persoalannya apa? Orang tinggal masih keluar, betul? Betul. Ada yang siap? Ini persoalan saudara. Kita ini pemimpin. Saya minta kepada saudara-saudara hari ini, jangan merusak taman-taman yang ada di mari. Jangan merusak pohon-pohon yang ada di mari. Kita ini leadership. Kita ini pemimpin. Bukannya arogansi, kita dipilih oleh masyarakat. Kalau bicara minimal, oke. Bagi desa saudara kita yang 14.000 penduduk jumlahnya banyak miskin, jangan 40%, 100% kita setuju, betul? Karena beliau butuh. Tapi bagaimana nasib kepala saya yang sudah maju dan modern, yang berkembang, mau mengutak-ngatik persoalan BLT, orang kaya suruh miskin, zalim kita, zalim nggak?
Please saudara, nggak bisa regulasi diputarkan pakar. Kita cuma minta pada hari ini, paling tidak dari minimal mau atau maksimal. Dan kalau tidak bisa maksimal, dirubah kalimatnya adalah disesuaikan dengan kebutuhan desa masing-masing. Betul? Itu persoalan jelas. Yang kedua saudara, bayangkan yang kedua, bagaimana nasib saudara-saudara kita ketika dia punya visi misi ketika calon lurah baru menang, calon kepala desa, dia udah buat bosdes, dia udah perdes, dia buat RJMdes, dia buat RKPD saudara. Jangan bentukkan kami saudara dengan masyarakat kami di bawah. Tidak ada bosdes yang menyatakan saudara-saudara masyarakat mana BRT, nggak ada. Jadi dipertanyakan, hai Kades, kau baru terpilih hari ini, udah 2 tahun pabrik blok hancur saudara, jalan rambat hancur saudara, fasilitas kegiatan sosial nggak ada saudara, posyandu masih di rumah RT RW saudara. Itu yang harus ditahu, itu harus didengar, bukan berkutik persoalan regulasi saudara hari ini. Semua orang paham bicara regulasi, tinggal baca Google Map, tinggal baca Google, cerdas itu semua kepala desa. Ini jelas. Jadi saya mohon kepada para petinggi negara, Bapak Presiden, orang tua kita. Kemarin Abdesi sepakat bahwa Abdesi akan memberikan sebuah penghargaan Bapak Pembangunan Indonesia, Bapaknya kepala desa Indonesia. Kenapa demikian? Karena beliau yang merealisasikan Undang-Undang Nomor 6 2014. Betul? Jaga marwah itu saudara. Paham kita itu. Dengan adanya dana desa merata se-Indonesia, perkembangan pembangunan. Bukan orang miskin harus dicari-cari hari ini saudara. Betul. Ini persoalan jelas. Persoalan COVID sudah terlatih kepala desa. Dengan Binamas adik-adik kita, dengan Babinsa saudara-saudara kita, dengan Camat, Kapolsek, Koramil, 24 jam kita tangani COVID 24 jam. Sesungguhnya tidak cukup 8%, tapi kita berjiwa besar. Kita pemimpin, nggak pernah cengeng, nggak pernah nangis. Terbukti COVID bisa landai adalah desa. Betul. Hidup desa. Hidup. Hidup Abdesi. Desa. Ini jelas mengotek atau pribadi kita saudara. Kalau bicara berkutat persoalan miskin sampai kapan? Kalau mau pen dan care, orang miskin dari Kataria sekarang rumahnya benar-benar lantainya tanah, betul? Atapnya kalau pro langit, betul? Tidak punya media elektronik, betul? Tidak punya motor, betul? Di Jabodetabek ini siapa yang tidak punya TV, saudara? Siapa? Itu kan Kataria orang miskin. Mau diberikan terus. Yang benar adalah edukasi pembelajaran usaha masyarakat kita kecil, betul? Dana BHT diberikan kebaikan untuk bagaimana usaha dia baik. Jangan sampai dia minta-minta. Akan minimalisir persoalan itu, pengangguran dan lain sebagainya, terutama orang miskin. Kalau selalu meminta, bangkrut kita. Jangan ajarkan kami untuk ngemis, saudara. Ajarkan kami edukasi pembelajaran yang baik untuk membangun ekonomi yang baik di desa. Itu betul.